Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehe, enggak apa-apa. Ini banyak viral tentang pelakuan sadis yang dilakukan di pondok. Tahu juga pondok mana? Apakah itu benar atau tidak? Gimana? Peraturan. Perlakuan sadis. Oh iya iya. Iya, paham. Apa benar atau tidak? Soalnya itu kan suatu ketakutan untuk orang tua yang masukkan anaknya ke pondok. Iya. Itu apakah benar ada enggak? Perlakuan sadis tuh maksudnya gimana? Tangannya dipukul, disiksa. Iya. Buat kesalahan. Iya. Itu viral di mana? Pontianak? Di luar? Di luar Pontianak? Di luar Pontianak. Iya. Nggak usah sebut, nggak usah. Saya nggak tahu soalnya. Baik. Begini. Gimana mulainya nih ya? Masalahnya ini ya. Kita harus melihat dari dua sisi, Bu ya. Pertama, memang Islam, saya berusaha di tengah-tengah. Saya juga nggak tahu kasusnya seperti apa, jujur nggak tahu ini. Jadi beritanya seperti apa gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu pelanggaran apa yang dilakukan anak tersebut. Biasanya pondok pun nggak mungkin, pihak pondok nggak mungkin menghukum anak tanpa sebab, nggak mungkin. Pasti ada pelanggaran yang dilakukan anak itu. Makanya kalau kita mendengar berita, ya namanya wartawan itu dia pasti akan clickbait. Pertama itu clickbait. Clickbait itu dia buat judul agar viral di masyarakat. Nah, dia tidak peduli dia. Mau siapa yang benar, siapa salah, siapa yang terzalim ini nggak peduli. Yang penting dia viral, memang tugasnya begitu, ya kan? Nah, maka kita harus berusaha tabayun dulu. Nah, kalau ada akses kita tanya. Dan sebenarnya ini udah berkali-kali, ya kan? Sampai dulu ada pesantren di Jawa itu ada mukul, ya kan? Ya, kita nggak membenarkan juga kalau mukul berlebihan, nggak boleh juga, ya kan? Apalagi memukul sampai ke daerah vital haram, nggak boleh juga gitu. Tapi kita juga ngelihat sisi lain, kenapa sampai dipukul? Wah, anaknya bandel misalkan, anaknya nakal. Nah, maka dalam hal ini si anak salah, nah, pesantrennya kita lihat, dia ada SOP-nya nggak? Biasanya pesantren ada SOP-nya, Bu. Ada prosedur. Ya kalau sampai pesantrennya menyalahi prosedur, ya pesantrennya juga salah. Ya pasti ada prosedur, pasti itu ada tindakannya apa. Kalau pelanggaran ringan, paling disuruh taubat, zikir. Pelanggaran sedang, pelanggaran berat baru diskor atau di rotan dan sebagainya. Dan setahu saya kalau di tempat yang kami kelola atau kami mondok dulu, itu kalaupun di rotan hanya bagian tertentu saja yang aman, seperti telapak tangan. Telapak tangan nih, saya pernah di rotan dulu, saya di rotan. Telapak tangan nih memang pedas, tapi dia nggak membekas. Nah, ibu boleh cek badan saya, tak ada kelihatan bekas rotan. Padahal dulu saya di rotan saya pernah di rotan, saya telat dulu dipukul, ya kan. Bejiker, ngomong, biasalah ada budak, ya kan, ketemu kawan. Nah, di rotan tangan saya. Tapi kalau di bagian tangan, ya, ini memang kita bisa nahan, tapi membekas itu. Nah, ini tidak boleh, apalagi sampai memukul badan, apalagi sampai bagian vital seperti kepala. Itu dilarang. Nabi sendiri menganjurkan si anak jika sampai umur 10 tahun, dia tidak mendengar atau tidak taat, kan boleh dipukul. Ya kan, ada sabda Nabi SAW. Ya kan, muru auladakum bis-shalah idza marra sab'a sinin. Kalau udah 7 tahun, perintahkan sholat. Tapi sampai 10, nggak mau sholat, boleh dipukul. Tapi dipukul apa? Ulama menjelaskan, pukulan yang mendidik. Di antara pukulan yang mendidik itu, hindari bagian-bagian vital. Mukulnya juga tidak boleh dengan hawa nafsu. Artinya, ya pukul yang dengan penuh kasih sayang, sambil mendoakan, jangan membabi buta. Kalau membabi buta bisa haram. Haram, ada mukul begini, ya kan? Itu haram. Nah, maka saya tidak berani menjustik, ya kan? Jadi kita lihat dulu anaknya pelanggarannya seperti apa. Nah, kalau pesantrennya sampai tidak mengindahkan prosedur, ya mungkin tinggal kita nasihatin aja. Tapi biasanya pesantren nggak mungkin menghukumi anak kecuali si anak pasti melakukan kesalahan, nggak mungkin. Saya yakin itu, ya. Tinggal nanti kita lihat aja siapa yang benar, siapa yang salah. Itu bukan kami. Maka tugas sebagai wali santri, pertama kita harus pasrahkan anak kita kepada pihak pesantren.
Harus pasrahkan. Nah, yang bikin gagal itu orang tua banyak intervensi pondok. Dia yang nitipkan anaknya ke kita, dia pula yang ngatur gitu ya kan. Artinya kan begini, Habib, saya titip anak saya ke Habib ya. Oh iya, ini peraturan saya nih ya. Di antaranya bangun jam 3, kalau enggak nanti saya siram. Kan begitu. Habib, saya titip anak saya ke Habib ya. Tapi nanti anak saya bangunnya jam 6, Beb. Tak boleh jam 3 tuh. Dan tak boleh disiram. Kalau Habib siram, saya lapor polisi. Nah, kalau kayak begini ya urus orang lah, kan begitu, ya kan? Nah, kita harus pasrah. Kedua, kalau kita menerima laporan anak, jangan diterima mentah-mentah. Memang betul dia anak kita, tapi si anak ini dia pasti akan menceritakan versi baik diri dia. Pondok jelek, dirinya yang baik, itu pasti itu. Nah, tinggal kita nanti tanya pengurus, Pak Ustadz, ini anak saya lapor begini, benar apa tidak gitu. Nah, kalau misalkan benar, ya kita harus maklumi. Tapi kalau salah, insya Allah pihak pesantren juga maklumi. Ya kita juga maklum karena pihak pesantren juga manusia. Kita ngatur 2 anak aja sulitnya minta ampun kan. Apalagi nih pesantren ngatur 200 anak. Kadang-kadang yang ngatur anak kita pun belum kawin ya. Nah, kan yang ngurus anak kita tuh belum kawin. Nah, jadi kita harus pandai-pandai bijak, ya, jangan termakan sama isu media. Karena media tuh begitu, yang penting viral. Yang penting viral. Dia tidak peduli dia ada yang tersakiti, itu kebanyakan seperti itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah. Jadi saya nggak tahu Bu yang kalau secara subjektifnya saya belum mendengar berita itu, tapi kita harus bisa di tengah-tengah itu karena ini kan pihak pesantren, biarkan pesantren yang menyelesaikan masalahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang